kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa di sorga, dan Roh Kudus, hamba mohon, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba bagikan kepada umat-Mu, menjadi makanan bagi jiwa kami, dan yang akan memuaskan hati yang dahaga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, ya Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-23, ayat yang ke-6, sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan dan supaya kamu harus berpaut pada Tuhan dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka dan Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mengalami kemenangan pada masa pandemi COVID-19. Mengalami kemenangan pada masa pandemi COVID-19. Apakah yang harus kita lakukan jika kita ingin mengalami kemenangan pada saat-saat ini? Itu akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan ada beberapa kebenaran yang dapat diambil dan diterapkan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengalami kemenangan pada saat ini. Ini bisa kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama-tama, agar supaya kita bisa mengalami kemenangan pada masa-masa ini, kita harus menguatkan hati kita. Apapun pergumulan, tantangan, dan masalah yang sedang dihadapi oleh saya dan saudara yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah online ini. Dalam ayat yang ke-6, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel di menjelang akhir daripada kepemimpinannya. Dia mengingatkan kepada mereka, kuatkanlah benar-benar hatimu. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami kemenangan pada masa-masa yang seperti ini, kita harus menguatkan hati kita. Apapun pergumulan, tantangan, dan masalah yang sedang dihadapi. Karena saya yakin setiap kemenangan di dalam pertandingan atau peperangan itu selalu dimulai dari dalam hati. Untuk itu, jika kita ingin mengalami kemenangan di dalam hal apapun juga, maka hati kita harus kuat. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar dalam menghadapi apapun juga. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Jadi, kalau kita ingin melihat kemenangan di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Sebab kalau kita mengalami tawar hati, mengalami ketakutan, tidak ada orang yang bisa berbuat sekecil apapun untuk Tuhan. Kalau dia takut, dia tawar hati. Yang ada justru dia akan membuat kesalahan-kesalahan yang besar. Dia membuat orang lain menjadi celaka. Belajar dari tradisi pasukan Israel kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam peperangan, sekalipun mereka berhadapan dengan bangsa yang besar atau bangsa yang kecil, tetapi mereka tetap dengan tradisi mereka
sebelum mereka pergi berperang, ada imam yang akan menuju ke tempat di mana pasukan berada. Kemudian imam ini akan mengingatkan kepada mereka untuk mereka jangan takut terhadap lawan-lawan mereka. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, jangan lemah mereka, jangan takut, jangan gentar, janganlah gemetar berhadapan dengan lawan-lawan mereka. Dalam ayat yang ke-8, para pengatur pasukan juga harus berbicara kepada tentara. Mereka harus berkata, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Sebelum mereka pergi berperang, ini harus dilakukan. Karena ketika mereka pergi berperang dengan hati yang takut, hati yang tawar, bukan hanya mereka akan mengalami celaka, mengalami kematian. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, saudara-saudara yang ada di sekitar mereka yang berani pun bisa tawar hati karena melihat hati daripada mereka yang pergi dalam keadaan takut. Kita belajar juga daripada Daud. Bagaimana Daud ketika dia diperhadapkan dengan krisis, baik dari pihak bangsa Amalek. Kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Amalek pergi merampok, menjarah bahkan istri dan anak-anak daripada Daud, harta kekayaan Daud dan ke-600 pengikutnya, keluarga daripada pengikutnya, mereka dijarah, mereka dirampok, dan akhirnya Daud dalam posisi yang mengalami satu dilema yang luar biasa. Karena dia mengalami penderitaan ini, tetapi di sisi yang lain, pengikut-pengikutnya, kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, mereka pedih hati dan akhirnya mereka mau melempari Daud dengan batu. Apa yang terjadi? Daud adalah seorang pemimpin yang berkenan di hati Allah. Dia tidak marah kepada anak buahnya, tetapi justru firman Allah berkata, dan ini juga yang harus kita lakukan pada masa-masa sukar yang seperti saat ini. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Daud menguatkan hatinya. Daud meyakinkan hatinya bahwa Allah yang menyertai dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang akan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan kita tahu ceritanya, ketika Daud menguatkan hatinya, Tuhan menguatkan dia. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 Daud meminta imamnya untuk membawa efod. Kemudian dalam ayat yang ke-8 Daud bertanya kepada Tuhan, akankah dia pergi mengejar bangsa Amalek? Akankah dia menyusul mereka? Dan firman Tuhan langsung menjawab doa daripada Daud. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya kita membaca, akhirnya Allah berfirman, Daud akan pergi mengejar mereka dan Daud akan mengalami kemenangan. Dan di dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya, kemenangan yang daripada Tuhan berikan kepada Daud ketika dia bertemu dengan seorang Mesir yang ditinggalkan oleh bangsa Amalek yang sudah kelaparan selama 3 hari. Daud memberi makan orang Mesir ini dan akhirnya orang Mesir ini yang menuntun Daud untuk pergi ke perkemahan bangsa Amalek dan Daud mengalami kemenangan. Intinya Daud menguatkan hatinya, Daud menguatkan kepercayaannya, sehingga Allah memberkati Daud. Allah menjawab doa-doa daripada Daud. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan takut, tetapi yakinlah, kuatkanlah iman saudara, bahwa Allah yang menyertai saudara adalah Allah yang setia, Allah yang akan membela, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang akan memberkati umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita juga melihat teladan daripada Yosua, di mana ketika di awal kepemimpinannya atas bangsa Israel, dia taat melakukan firman Allah untuk menguatkan hatinya. Firman Allah yang mengatakan agar dia jangan kecut dan tawar hati di dalam menghadapi setiap lawannya. Saudara bisa melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ada 3 kali Allah mengingatkan kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut hati, jangan gentar. Baik di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, kemudian di dalam ayat yang ke-9. Dan kita tahu ketika Yosua mentaati firman Allah ini, dia mengalami kekuatan yang daripada Allah. Dia memimpin bangsa Israel
untuk menyeberangi yang namanya Sungai Yordan, untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Dan kita tahu kisah bagaimana mereka merebut kota Yeriko, di mana tembok Yeriko diruntuhkan ketika mereka keliling selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan ketika mereka bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, maka akhirnya tembok Yeriko itu akhirnya menjadi runtuh. Ini boleh terjadi karena Yosua menguatkan hatinya. Dia tidak kecut dan dia tidak tawar hati di dalam menghadapi setiap tantangan atau pergumulan yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Kebenaran yang pertama, kita jangan gentar, jangan kecut, jangan tawar hati. Kita harus menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian kebenaran yang kedua, kita harus memelihara dan melakukan segala perintah Allah dan bertekun melakukannya. Dalam bagian B, Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 dikatakan, Yosua menasihati bangsa Israel, mereka harus memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa. Nah tentu sebelum kita dapat memelihara, melakukan dan bertekun melakukan firman Allah, maka terlebih dahulu kita harus membaca. Kita harus menghafal terlebih dahulu firman Allah yang akan kita lakukan. Tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu atau melakukan firman Allah, tetapi kita tidak membaca, kita tidak menghafal firman Allah. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, yaitu firman Allah. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa setiap orang Israel, dari anak-anak sampai dengan raja-raja yang duduk di takhta, mereka harus membaca dan menghafal ayat-ayat firman Allah. Hal ini merupakan tradisi yang harus dilakukan. Salah satu contoh kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, bagaimana ketika imam-imam menemukan kitab Taurat dan mereka membacanya di hadapan Yosia, dan akhirnya Yosia mendengarkan Taurat yang dibacakan dan dia melakukan Taurat itu dengan setia. Kita tahu juga Raja Daud yang menulis firman Allah di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Raja Daud dan raja-raja yang lain, mereka harus membaca dan merenungkan firman Allah. Dan ini menjadi tradisi bagi bangsa Israel. Dalam pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Allah juga berfirman kepada bangsa Israel, dan Musa juga menyampaikan firman ini kepada orang Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi tanda. Haruslah itu menjadi tanda lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sebelum kita melakukan firman Allah, kita harus membaca, kita harus merenungkan, dan kita harus menghafal juga firman Allah, supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dimanapun kita berada, kalau kita telah membaca firman Allah dan merenungkan firman Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menjadi pemenang, menjadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar dan tidak melakukannya, tetapi kita menjadi pribadi yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Kebenaran yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan pada masa-masa pandemik COVID-19 ini. Kita bisa melihat di dalam ayat yang
6, Yosua pasal 23 ayat 6c sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua berkata kepada bangsa Israel, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Kalau kita ingin mengalami kemenangan pada masa-masa ini, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Ini tidak bisa ditawar, karena ini merupakan perintah Allah. Hendaklah kamu kudus sama seperti Allah itu kudus atau aku kudus. Firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkan, untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara pada masa-masa ini. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan doa yang kita naikkan. Doa memohon pertolongan. Tetapi sesungguhnya segala kejahatan, segala dosa, atau dalam kata lain, karena kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat 16. Kebenaran firman Tuhan yang sering kita kutip menjadi ayat hafalan. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Di bawah kepaknya dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan kepada orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan sebagai tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Maka malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah akan menjauh dari kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dipadaku. Amin. Firman Tuhan yang bagus. Firman Tuhan yang memberi janji perlindungan ilahi kepada orang-orang yang percaya pada masa-masa ini. Tetapi firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Sebagai penolong dalam kesesakan satu-satunya. Dan kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-15, dia memberitahukan kepada kita siapakah orang yang layak untuk bisa berdiam di Allah yang maha tinggi. Siapakah ya orang yang dapat bergaul dengan Allah? Siapakah orang yang bisa berada di tempat kudusnya Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-15, Daud berkata, siapakah orang yang akan menumpang di dalam kemahmu? Ia akan naik ke gunungmu yang kudus. Daud berkata, hanya orang yang berlaku tidak bercela. Hanya orang yang melakukan apa yang adil. Hanya orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya.
Hanya orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Itu yang akan berdiam, itu yang akan diterima oleh Tuhan. Bahkan selanjutnya dia katakan, orang yang memegang sumpah walaupun dia harus rugi. Kemudian orang juga yang tidak memberikan pinjaman dengan memakan riba. Saudara membaca dalam ayat-ayat ini. Kemudian dia juga katakan, orang yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Dalam ayat yang terakhir, perhatikan apa yang disampaikan oleh Daud. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Daud berkata, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, kita tidak akan goyah dalam hal apapun juga. Kita tetap akan kuat, kita tetap akan berdiri tegak dalam masa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Mazmur 91 itu akan digenapi kalau saya dan saudara hidup dalam kekudusan, dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab jika orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Perhatikan ayat yang terakhir. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Allah. Kalau kita hidup takut akan Allah, kita akan menjadi gemar dan senang di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dan di dalam melakukan firman Tuhan. Kita akan senang mengasihi, menolong, kita akan senang mengampuni, kita akan senang memberkati satu dengan yang lain. Kita akan senang mendamaikan satu dengan yang lain. Karena berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ketika kita menguatkan hati dengan memelihara dan melakukan Taurat Tuhan, serta hidup di dalam kekudusan, maka kita akan berhasil dan menang atas segala peperangan, atas segala pencobaan, atas segala keinginan daging dan hawa nafsu. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, sama seperti yang dialami oleh Daud, sama seperti yang dialami oleh Yosua pada masa mereka. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita ingin mengalami kemenangan yang dari Tuhan pada masa ini? Ingat, pertolongan Tuhan bukan diberikan ketika orang-orang percaya atau anak Tuhan mengalami masa damai, mengalami masa-masa yang baik secara ekonomi, secara keamanan. Justru kita akan melihat pertolongan, kita akan melihat keajaiban Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, Tuhan mendengarkan doa-doa, Tuhan menjawab doa-doa. Justru ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami masalah, ketika mungkin ada anggota keluarga kita yang di PHK, ketika ada anggota keluarga kita mungkin yang mengalami corona, bahkan ada yang meninggal oleh karena penyakit ini. Di saat itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktunya untuk menolong kita orang-orang yang percaya. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hari-hari ini jangan kecut, jangan tawar hati. Tapi mari kita terus menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara semakin setia, saudara semakin rajin di dalam berdoa. Kemudian di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita semakin kuat, kita semakin rajin juga di dalam menjaga kekudusan hidup kita. Melakukan setiap firman Allah. Kita bisa melakukan firman Allah bukan hanya ketika berada di gereja,
Bukan hanya ketika kita berada di luar rumah kita, tetapi kita bisa melakukan firman Allah pada waktu kita berada di rumah kita sendiri. Kita bisa berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bisa menangisi mereka yang mengalami penderitaan oleh karena corona. Kita bisa berdoa bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang haus. Kita bisa juga mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Kita bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat pemimpin-pemimpin gereja, karena mereka membutuhkan doa-doa kita. Kita bisa mendamaikan satu dengan yang lain. Lewat media sosial kita bisa mendamaikan orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain melalui renungan-renungan yang kita sampaikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan firman Allah. Dalam hal hidup kudus. Lihatlah kiri kanan saudara, istri atau suami atau anak-anak atau orang tua. Mari kita praktekkan kasih kepada mereka. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau kita mengasihi berarti kasih Bapa ada di dalam diri kita. Dalam diri kita orang-orang percaya. Untuk itu saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita terus juga membaca dan merenungkan firman Allah. Karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan saya percaya ketika kita merenungkan firman Allah, ketika kita memberi, diajar, diperbaiki oleh firman Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tentara-tentara Allah, menjadi pasukan Allah yang luar biasa untuk mengalami kemenangan, untuk menuntun banyak orang juga datang kepada Tuhan, untuk memotivasi banyak orang, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan seperti apa yang dialami oleh Yosua, apa yang dia firmankan kalau kita membaca di dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-9. Janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Dikatakan, bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bahkan ayat yang terkenal kalau saudara membaca dalam Keluaran 14 ayat 14. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kiranya firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saya dan saudara yang mendengarkannya, dan saudara akan mengalami kemenangan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab firman Allah sudah disampaikan. Untuk itu hamba berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan hamba berdoa apapun yang diperhadapkan kepada mereka, Tuhan tolong agar mereka tidak gentar, tetapi mereka menguatkan hati mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap yakin bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena firman Allah berkata, barang siapa menjamah kami, dia menjamah biji matanya Allah. Hamba berdoa kepadamu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami orang-orang percaya saat ini. Untuk kami senantiasa membaca, menghafal, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam kehidupan ini. Dan kami juga senantiasa hidup di dalam kekudusan. Sehingga kami akan melihat hari-hari ini, hari-hari besok dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan karuniakan kepada kami. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami orang-orang yang percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah
hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.